Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini agak cerah. Ini ada contoh pipa ini, bro. Pipa stainless. Yang kita bahas apa ini, mas? Kemampuan pipa stainless jenis ini ya? Iya. Kemampuan pipa ASTM stainless 304 atau 16 dengan ketebalan 2,8 mili. Recommended buat yang tekanan tinggi. Yang pipa ini biasanya dipakai buat rekan-rekan untuk tabung PCP yang main high press di atas 4000 PSI. Ya memang benar nih bro, pipa ini udah tak coba sih, dia di 5000 lebih pun dia masih kuat. Entah itu di sistem PCP Jawa baut patek atau sistem drat, walaupun tebalnya 2,8 mili. Belum pernah ada kejadian yang pokoknya di 5000 dia kuat. Tapi kalau kita ngisinya di bawah itu kan berarti kita lebih aman dari batas maksimal tekanan ya mas. Misalkan ini pipa udah terpasang di jadi senapan PCP ya, ini kuat 5000 PSI atau lebih. Tapi kalau kita mainnya di 3500 atau 3000 kan setidaknya kita sudah aman lah dari batas toleransi maksimal tekanan angin. Nah, ini kelebihannya. Mungkin rekan-rekan ada yang isi sampai 6000 mungkin. Silahkan di komentar. Tapi jangan lupa diperhatikan apa ya, misalkan konstruksi baut patek ya, diperhatikan baut pateknya jumlahnya berapa, ukurannya berapa, dan bautnya, kualitas baut juga pengaruh bro untuk sistem baut patek. Kan baut itu kan ada yang baut baja, ada yang baut biasa, jadi kekerasannya beda-beda. Jadi misalkan ini pada as depan dikasih 4 baut saja, misalkan kanan kiri dua-dua baut patek ukuran M6 lah, itu 4500 dia sudah kuat. Tapi kalau kita ngasih 6 baut atau lebih kan ya berarti kan lebih kuat secara konstruksi ya. Makanya saran saya ya kalau ngisi masalah tekanan itu perhatikan material sama konstruksi. Nah misalkan untuk PCP yang model drat ya, model drat untuk ketebalan seperti ini ketebalannya hampir 3 mili lah. Ini pakai ukuran drat 125 sudah kuat, walaupun panjangnya 2,5 cm panjang drat. Misalkan panjang 2,5 cm atau 3 cm itu di tekanan 4500 5000 PS itu udah kuat. Selagi drat di pipa tabung ketemu di drat as itu presisi. Ini contoh nih ya, ini drat, ini yang model drat. Ini isinya 5000 PSI kuat karena ini pipanya sama seperti ini. Tapi senapan ini main pressure-nya di 4000 PSI. Jadi settingannya memang dibuat maksimal di tekanan maksimal 4000 PSI. Kalau diisi 4500 dia tidak dapat speed maksimal, karena ini yang punya setelannya maksimal di tekanan maksimal 4000 PSI maksimal pressure-nya. Ini malah kemarin ini poin celeng bobot berapa ini mas? 70 kilo itu angin berapa PSI itu? Angin 3000 PSI one shot poin 70 kilo, bobot 70 kilo one shot langsung tepar katanya. Itu masih apa, dia masih makan singkongnya sampai belum ketelan. Nanti videonya ada masih bang. Yaitu karena perkenaan dan jarak tembaknya sangat mumpuni, perkenaannya bagus, jarak tembaknya sangat mumpuni dengan speed yang dipakai ketika tekanan masih di 3000.
Pokoknya masalah ngisi tekanan angin PCP itu jangan asal ikut-ikutan lah. Perhatikan material tabung sama konstruksinya. Untuk PCP Jawa ya perhatikan baut pateknya, jumlahnya berapa, ukurannya berapa. Walaupun pipanya kuat, jangan lupa perhatikan konstruksi. Nah, untuk konstruksi yang model drat seperti ini jangan lupa dicek itu dratnya kepresisiannya seperti apa, panjang dratnya berapa, kurang lebih seperti itu. Ini jenis pipa stainless 304. Nah, kalau masalah selera untuk senapan PCP misalkan dengan OD seperti ini 27 lah masuknya, diameter 27, efektifnya panjang berapa untuk satu senapan. Kalau bicara masalah efektif yaitu kembali ke selera masing-masing bro. Terutama untuk masalahnya panjang tabung itu nanti jatuhnya kan ke volume tabung atau cc tabung. Jadi semakin pendek tabung yang dipakai nanti kan volumenya semakin sedikit. Itu kan ada itu rumusnya, cara ngitung volume tabung itu berapa. Jadi misalkan nah ini sepanjang tabung misal ini 65 cm dibuat tabung semua. Nah, nanti as yang masuk as belakang itu berapa, yang depan berapa, nah sisanya kan berapa, terus dihitung ID-nya berapa, nanti kan ketemu kisaran CC-nya itu berapa, CC kan ketemu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Begitu Pak bro. Nah, tambahin lagi masalah seamless. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan pipa seamless itu begini bro. Seamless sama stainless itu bedanya apa? Seamless itu kan dia definisinya mas, pipa tubing, dia yang udah pipa sing ndak ada sambungannya itu seamless. Berarti ini masuk seamless. Maksudnya seamless itu dia pipa yang ndak ada sambungannya. Kalau contoh pipa yang ada sambungannya kan itu kayak pipa tralis, pipa antena, itu kan dalamnya dia di sepanjang pipa itu kan dia sambungan. Nah itu bukan seamless. Jadi kalau ada yang bilang laras seamless itu ya karena bahannya dari pipa tubing itu loh mas. Entah itu kuningan atau besi. Kadang ada yang pertanyaan antara laras seamless sama kuningan itu bagus mana lah. Pertanyaannya kan aneh. Hah? Memang kosin mbak. Saya udah nak. Gue kan yang kesuwen kan makan lagi mesti. Waduh, saya gagal fokus ini bro. Sampai mana tadi? Sampai sini. Oh. Hitungan 90. Wes mungkin begitu saja lah bro lah. Nanti tak dilanjut lagi videonya biar tidak kepanjangan.